Saat sekalian, kita masuk pada sesi pembicara yang kedua. Salah satu penyakit kronis yang ada pada saat ini dengan prevalensi yang cukup besar adalah hipertensi. Kondisi hipertensi adalah kondisi low grade inflammation yang perlu diperhatikan apabila terjadi serangan virus corona. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan bagaimana penata laksanaan COVID-19 pada pasien hipertensi yang akan disampaikan oleh sejawatku, Apoteker Ika Puspitasari. Apoteker Ika Puspitasari adalah apoteker lulusan Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studi S3 di School of Biomedical Sciences Monash University dan postdoktoralnya di Yale University di Connecticut, United States. Beliau saat ini adalah dosen di Fakultas Farmasi dan juga anggota PPRA di Rumah Sakit Dr. Sarjito di Yogyakarta. Mari kita sambut bersama Apoteker Ika. Silakan Apoteker Ika. Monggo. Pak Nurul, matur nuwun sanget. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fakultas Farmasi UGM. Kemudian juga selamat siang kepada teman-teman sejawat semua. Kita hari Minggu ini terpaksa belajar bareng ya, tapi moga-moga nggak apa-apa gitu ya. Karena kita kepingin ini nantinya bisa membantu kita semua untuk bisa menjalani pandemi yang sedang kita alami ini ya. Kita tunggu dulu ini PPT saya. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat karena hari ini pas tanggal 17 Mei ini adalah Hari Hipertensi Sedunia. Wow. Terima kasih Bu Ika diingatkan. Ketahui bahwa dalam tata laksana COVID ini kita tidak bisa memungkiri gitu ya bahwa tidak hanya COVID-19 saja yang menjadi topik atau fokus kita gitu ya, tetapi juga penyakit-penyakit komorbid yang lain yang harus bisa kita tata laksana gitu ya. Ini minta maaf kok punya saya agak-agak ada masalah, kayaknya ini minta ditambahi gitu ya. Kayaknya kok biasanya itu enggak masalah. Pak Fauzan bisa dibantu untuk slide presentasi Apoteker Ika? Bisa enggak ya Mas Fauzan? Boleh diklik home aja Bu, itu tampaknya sudah sampai ke slide terakhir. Coba diklik back Bu. Tak, ya. Backspace. Nah. Ini yang pertama ya Mas? Ya. Iya, silakan di. Ya, jadi pada penata laksanaan COVID ini kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak hanya COVID saja yang menjadi fokus kita dalam penata laksanaan COVID. Karena apa? Seseorang yang sebelumnya mengalami COVID bisa jadi kan sudah memiliki penyakit sebelumnya atau kita sebut sebagai komorbid atau pemberat. Maka pada kesempatan kali ini apa saja yang akan kita pelajari antara lain ini hanyalah refreshing ya. Saya yakin teman-teman sejawat semua pasti juga melakukan praktek dan sudah sangat familiar sehingga di sini kita hanya ingin menekankan kembali bahwa dengan adanya ini ya CPD ini kita berharap bahwa kita bisa melakukan upaya-upaya antara lain ini ya untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, kemudian tentunya semua didasarkan atas evidence based medicine, kemudian juga jangan lupa karena tugas kita juga nanti adalah mendampingi teman-teman sejawat tenaga kesehatan yang lain yaitu dokter dan perawat, maka tentunya kita harus mampu melakukan evaluasi gitu ya.
Dan evaluasi itu nanti akhirnya apa? Tentunya adalah rekomendasi. Untuk itu semua tentu kita tidak bisa jika kita tidak melakukan yang namanya pengembangan diri. Maka pada hari ini kita bersama-sama untuk pengembangan diri. Saya juga untuk mengingatkan kembali dan belajar lagi. Apa saja yang nanti akan saya sampaikan tentang infection prevention control ini pasti, karena ini adalah punyanya WHO yang diterjemahkan oleh Germas ya, dari Kementerian Kesehatan, itu adalah wajib. Kemudian tentang gejala dan praktek panduan praktek klinis untuk COVID-19 ya dengan komorbid, khususnya hari ini tentang hipertensi. Kemudian nanti akan kita sampaikan fakta dan juga patofisiologi ya serta terapi dari COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari PERHI. Jadi kita sudah harus familiar dengan untuk terapi hipertensi ini ada teman-teman himpunan dari PERHI yaitu Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang isinya adalah antara lain dari teman-teman nefrologi, kemudian teman dari saraf ya, kemudian juga dari satu lagi tentu yang terkait dengan hipertensi ini yaitu teman-teman dari penyakit dalam. Jadi pada kesempatan kali ini juga akan saya sampaikan tentang ini ya yang kontroversial di mana-mana bagaimana penggunaan ACI maupun ARB terkait dengan COVID-19 yang menimbulkan banyak perdebatan di mana-mana. Marilah kita lihat berdasarkan evidence seperti apa, kemudian bagaimana dengan inisiasi obat. Kalau kita sudah menentukan inisiasi obat, tentu kita tidak bisa lepas dengan yang namanya pengamatan kita akan adanya kontraindikasi, interaksi obat, kemudian juga efek samping dari obat itu sendiri. Itu semua adalah tugas kita sebagai seorang apoteker, apakah kita praktek di komunitas maupun kita di klinis. Jadi ini jelas sekali bahwa harus tetap dijalankan yang namanya home care, khususnya adalah infection prevention control, kemudian diterjemahkan oleh Gerakan Masyarakat Hidup Sehat punyanya Kementerian Kesehatan, yaitu kita bisa melakukan jaga diri dan keluarga terhadap virus COVID-19. Caranya apa? Tentu masih kita ingat bersama yang namanya makan dengan gizi yang seimbang. Ini adalah salah satu yang selalu didengungkan dan ini tentunya tidak akan berbeda dengan diet untuk pasien-pasien hipertensi. Mungkin hanya perlu penekanan khusus misalnya pada asupan garam. Nanti akan kita lihat. Kemudian olahraga itu juga sama pada penanganan hipertensi juga tidak kalah pentingnya. Kemudian kalau tidak merokok, saya rasa untuk semua penyakit, khususnya penyakit tidak menular ya, itu juga wajib gitu. Kemudian apalagi dengan COVID-19 ini karena yang dijaga terutama adalah paru-paru walaupun juga organ yang lain juga berperan, tentu tidak merokok adalah salah satu keharusan. Kemudian infection prevention control tadi adalah menggunakan masker, kemudian juga jaga kebersihan lingkungan, kemudian tentu makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Kalau pas tidak puasa tentu harus banyak minum air, kemudian tentu jika ada gangguan-gangguan kesehatan terkait dengan sesak nafas dan demam, mestinya kita tentu saja akan pergi ke layanan kesehatan dan tentu saja jangan lupa kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Gejala COVID-19 ini tadi sudah disampaikan juga, ini hanya mengingatkan kembali dan secara cepat saja bahwa di dalam COVID-19 ini yang terutama adalah yang menjadi fokusnya adalah pneumonia, jadi tanpa pneumonia untuk yang ringan, kemudian yang sedang ada pneumonia ringan serta pneumonia berat, tentu saja di sini sebagai DPJP-nya adalah teman-teman dari paru. Tetapi kita sebagai apoteker tentu saja tidak kurang peran kita, karena apa? Dalam rangka observasi perbaikan klinis pada pasien-pasien COVID ini, peran seorang apoteker malah sangat penting ya, karena kita bisa memberikan banyak rekomendasi, kemudian observasi setiap saat, walaupun mungkin sekarang ini seperti yang saya alami, karena dengan adanya COVID-19 ini kita mengurangi adanya visit bersama di dekatnya pasien, karena biar kita tidak usah terlalu banyak menggunakan APD, kemudian kita juga bisa menghindarkan terhadap tadi ya adanya mungkin droplet dan yang lainnya. Maka kita biasanya kalau visit bersama sekarang ada di ruangan misalnya di PPRA atau bahkan kadang-kadang kita dari rumah WA-an gitu ya beberapa orang atau juga bisa dengan telemedicine. Artinya kadang data-data itu dikirimkan kepada kita karena kan sudah ada yang namanya SIM rumah sakit ya yang bisa kita buka dimanapun dengan aplikasi Android sehingga kita bisa memberikan rekomendasi
tidak harus secara langsung berada di dekat dari pasien. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak memberikan peran kita. Protokol tata laksana COVID-19 tadi sudah disampaikan oleh Bu Engko juga bahwa yang terbaru adalah yang dikeluarkan oleh dari 5 perhimpunan, yaitu dari PDPI, PERKI, PAPDI, kemudian Perdatin dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Edisi pertamanya ada di April 2020 dan juga yang pertama dulu dari PDPI selalu menyebutkan bahwa di ini ya, adanya komorbid ini tidak boleh dilupakan. Maka tadi Bu Engko juga sudah menyampaikan bahwa untuk yang menjadi wajibnya itu juga tentu saja sudah diadakan ya obatnya, bahkan sampai dengan nanti Desember 2020 ya, harapannya moga-moga sebelum Desember kita sudah membaik, tetapi setidaknya sampai dengan Desember 2020 untuk obat-obat utama, kemudian terapi simptomatik dan juga untuk yang komorbid ini sudah disediakan. Jadi tidak perlu khawatir itu ya dengan adanya obat-obat yang diperlukan, serta jelas komplikasi itu juga harus diobservasi dan harus ditangani bersama. Kita lihat bersama dari hasil riset kesehatan dasar 2018, ternyata yang mengalami hipertensi itu tidak sedikit, selalu di atas 30%, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Bahkan di dunia itu 1 dari 3 orang itu mengalami hipertensi. Sehingga sekarang kadang-kadang orang itu mengalami hipertensi rasanya, nggak apa-apa Bu, temannya banyak gitu ya. Tetapi tidak sadar bahwa dia adalah penyakit yang disebut sebagai silent killer. Nanti kita akan berbicara tentang itu. Kemudian dari Institute for Health Metrics and Evaluation juga menyatakan bahwa penyebab kematian di dunia ini adalah cardiovascular disease. Di Indonesia pun juga ya tidak kalah, ternyata juga sama cardiovascular disease yang ini ternyata kalau kita bongkar itu apa saja yang ada di sana, ternyata hipertensi masih merupakan faktor risiko penyebab kematian yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat faktor usia, kita tidak bisa tenang gitu ya, karena hampir semua faktor usia sama gitu ya, tidak ada yang jauh lebih banyak sangat menonjol, tidak, tetapi ternyata semua masih berkisar di seputaran 20, 30, dan 40, semua faktor usia ada. Kemudian jangan lupa karena kita juga nanti harus memberikan pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien hipertensi, maka ini harus kita ketahui apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dari para penderita hipertensi mengapa tidak minum obat. Pasti yang nomor 1 karena biasanya sudah merasa sehat. Merasa sehat dirinya sendiri tapi belum tentu kalau dilakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian faktor-faktor yang lain yang ada, maka dengan mengetahui faktor-faktor yang ini tentunya kita bisa memberikan strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien COVID-19 yang mungkin entah itu yang gejalanya ringan, sedang atau berat, itu semua yang dengan komorbid hipertensi, apa yang bisa kita lakukan itu ya. Artinya tadi bahwa keadaan pasien ini harus selalu diyakinkan kalau memang harus diminum selama sebulan, jangan sampai kalau pasien sudah merasa enakan, sudah nggak ada rasa sakit di belakang tengkuk atau juga sakit kepala yang amat sangat, ternyata itu semua kan bukan jaminan gitu ya, bahwa semua harus sampai tuntas minimal sebulan gitu ya.